Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ringgani. Nama saya Haniah Nurwidiawati. Kami dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bandung. Dari kelas Akuntansi 2A 2019. Di sini kami akan menjelaskan beberapa proses sampai metode harga pokok dari tugas yang telah diberikan, yaitu dari akuntansi biaya. Usaha yang telah kami rintis ini kami beri nama Zain Rose Collection. Usaha yang sedang kami rintis ini juga merupakan ide kreatif dari orang tua kami dalam karya-karya dan imajinasi yang diluangkan. Yang sedang kami rintis kami beri nama Zain Rose Collection karena nama tersebut kami harapkan dapat menjadi nama yang terus memiliki banyak pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik serta amanah. Usaha rajutan ini kami buat memiliki banyak model atau bentuk, antara lain yaitu model sweater, cardigan, turtleneck, rajut muslim outer, dan sebagainya. Namun, kami biasanya membuat rajut random atau bisa berubah-ubah seiring banyaknya peminat dan banyaknya yang memesan atau yang memesan untuk lusinan yang sedang tinggi peminatnya di pasaran juga. Visi serta tujuannya. Visinya yaitu pandangan jauh tentang suatu perusahaan di masa yang akan datang, menjadikan Zain Rose Collection dapat menjadi usaha yang dikenal masyarakat dengan produknya yang digemari, dipercaya, dan bermanfaat. Misinya apa saja akan dilakukan demi mencapai misi. Adapun tujuan dari Zain Rose Collection yaitu dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan penghasilan yang bersifat jangka panjang melalui tadi nama usaha kami yaitu Zain Rose. Adapun metode pelaksanaan dalam usaha ini yaitu yang pertama, persiapan program. Sebelum memulai usaha ini, kami telah mempersiapkan program dan langkah-langkah dalam mengerjakan usaha ini. Yang kedua, ada pengadaan alat-alat. Pengadaan alat-alat dilakukan untuk membantu dan meringankan pekerjaan serta melancarkan perjalanannya proses kegiatan. Yang ketiga, ada pengadaan bahan. Pengadaan bahan perlu diperhatikan karena jika tidak ada bahan, kita tidak bisa mengerjakannya. Dan yang terakhir, ada tenaga kerja. Dalam melaksanakan produksi ini, kita dirasa memerlukan tenaga kerja yang sudah ahli di bidangnya. Dan sebelum kami melaksanakan metode pelaksanaan, kami juga telah membuat alat dan bahan. Dan salah satunya yaitu dari alatnya ada mesin jahit, mesin linking, mesin obras, mesin rajut, panjingan rajut, meja, jarum rajutan, jarum linking, gunting, plastik, dan jarum som. Adapun dari bahannya yaitu benang rajut, benang obras. Target pelanggan. Sasaran pelanggan kami adalah seluruh kalangan, karena rajut sangat nyaman dipakai oleh seluruh tingkat usia. Namun di era globalisasi saat ini, kami rasa lebih memfokuskan pembuatan model rajut untuk anak remaja, karena anak remaja masa kini yang sering menggunakan OOTD yang selalu berubah-ubah model. Sasaran pelanggan kami juga adalah pelanggan di Instagram, Shopee, dan pusat pembelajaran online. Juga membuat analisa pemasaran produk, yaitu dari strategi harga, strategi promosi, dan strategi bisnis. Dari strategi harga, yaitu harga yang kami tentukan ini, kami sesuaikan dengan harga pasaran dan juga kami sesuaikan dengan bahan produksi, model, dan juga motif. Dari strategi promosi kami adalah melalui media sosial atau media pembelanjaan online. Kami juga melakukan penawaran langsung kepada teman atau kerabat kerja dekat. Dan dari strategi bisnis, yaitu mencari tahu harga pasaran dan mencari tahu tentang proses penjualan rajut di pasaran, mengambil hal-hal baiknya, dan membuat sesuatu yang baru dari produk rajut yang kami akan buat. Ada juga analisis SWOT, yaitu dari kekuatan, yaitu pemilihan produk rajut yang semakin banyak model menjadi dasar kami terus mengembangkan produk ini. Dan yang kedua, ada kelemahan. Kelemahannya itu harga rajut yang bisa dibilang tidak murah, kadang menjadi alasan yang sulit untuk kami mengerti. Sehingga kami harus berpikir untuk tetap memberikan kualitas bagus dengan harga pasaran yang standar. Yang ketiga, ada peluang. Banyaknya permintaan rajut di kalangan masyarakat. Yang terakhir, ada ancaman. Banyaknya persaingan produk rajut membuat kami was-was karena semakin banyak pusat-pusat produksi rajut.
Adapun analisis 4P, yang pertama adalah produk. Produk yang dijual adalah produk yang merupakan baju kekinian yang dicari para kalangan. Yang kedua ada promosi, yaitu promosi awalnya kami lakukan di sosmed dan di kalangan masyarakat melalui teman dan kerabat. Yang ketiga ada harga, yaitu harga yang kami jual tergantung dengan motif dan model rajutnya. Yang terakhir ada lokasi, tempat yang kami pilih untuk berjualan saat ini adalah di rumah, di pasaran, dan melalui media Setelah sosial. kita menyiapkan alat dan bahannya, kita juga melakukan proses pembuatan. Dari proses pembuatan ini, dari alat dan bahan yang telah kita siapkan, yaitu ada mesin rajut. Mesin rajut itu untuk merajut, membuat kain ngebadan, dan dari dipancing oleh pancingan rajut yang tadi udah itu. Setelah dari mesin rajut itu, kita melakukan ke proses linking. Dari mesin linking yaitu seperti menjahit, menyatukan badan dan kerah. Setelah turun dari mesin jahit, kita pun diobras. Diobras untuk merapihkan pinggiran-pinggiran sisa-sisa kain. Setelah di sisa-sisa kain, nah baru jadi seperti ini. Bentar. Nah, berikut contoh baju rajut yang telah kami buat tadi. Setelah diobras, kita juga ada proses ngesom. Ngesom itu yaitu membuang benang. Kalau ngobras kan tadinya ini hasil dari obrasan. Kalau membuang benang seperti membuang sisa-sisa benang, kalau ada benang-benang yang keluar gitu kita som, dimasukin lagi. Dan juga ada proses tilep yaitu melipat baju. Kayak melipat bajunya gini aja. Nah, gini ya cara lipat baju. Nah, setelah kami lipat baju seperti ini, yang tadi yang dari bahan habis pakai yaitu plastik, kita dimasukkan lagi ke plastik untuk diproduk, maksudnya untuk dipasarkan ke pasar yang lusinan atau orang yang menjual di online shop, yaitu satuan. Adapun anggaran biayanya, yaitu yang pertama ada benang rajut. Harga per kilogramnya yaitu 70.000, membutuhkan satu lusin. Berarti total harganya itu 350.000. Yang kedua ada benang linking, itu didapat dari sisa-sisa benang rajut. Yang ketiga juga ada benang obras, harga per kilonya 13.000. Kita membutuhkan satu lusin, jadi harga totalnya tetap 13.000. Yang keempat ada kancing, harga 1 kilo per kilonya yaitu 13.000. Kita membutuhkan satu lusin, harga totalnya 13.000. Jadi total semuanya menjadi 370. Berikut ada harga pembelian alat. Harga pembelian alat yaitu harga alat yang tidak habis pakai, yaitu alat tetap. Jadi sekali beli tidak beli lagi karena alatnya panjang gitu. Ada satu alat utama yaitu mesin rajut. Yang kita butuhkan ada 5 mesin karena untuk 5 pegawai dan untuk supaya produknya cepat beres. Harga satuannya yaitu 1.200.000, totalnya dikali 5 jadi 60 juta. Dan juga ada mesin linking, hanya satu juga cukup karena barang turun dari rajut memerlukan proses juga. Harga satuan mesin linking juga sama yaitu 1.200.000. Dan mesin obras harga satu aja karena sama seperti mesin linking, yaitu harga satuannya 2 juta. Adapun meja untuk nilep tadi yaitu 50.000, yang kita butuhkan hanya satu. Dan ada jarum rajut. Jarum rajut membutuhkan 2 pack karena untuk 5 mesin rajut, yaitu satu packnya harganya 75.000 dan totalnya jadi 150.000. Adapun gunting untuk rajut butuh, linking butuh, obras butuh, dan semuanya butuh, dan kita membutuhkan 7 piece. Harga satunya yaitu 5.000, totalnya menjadi 35.000. Adapun plastik untuk yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu untuk proses nilep, kita membutuhkan 500 piece. Itu bisa pakai satu lusin atau 2 lusin. Harga satuannya jadi 75.000, totalnya jadi 75.000 dari plastik tersebut. Adapun jarum som, kita membutuhkan 1 pack. Harga satuannya yaitu 500, tetapi bisa dipakai beberapa kali. Totalnya jadi 5.000. Dan ada pancingan rajut untuk mesin rajut tadi. Kita membutuhkan 5 karena mesinnya juga 5. Harga satuannya yaitu 100.000 dan totalnya jadi 500.000.
Dan untuk subtotal keseluruhan dari harga pembelian alat yaitu 10.015.000 harga pokok penjualan. Nah, untuk menetapkan harga jual dibutuhkan beberapa data seperti harga pokok produksi dan laba penjualan. Harga pokok produksi merupakan jumlah dan biaya biaya produksi yang habis pakai dan biaya produksi yang tetap yang sebagai berikut rumusnya. Harga pokok penjualan sama dengan harga pokok produksi yaitu 1 lusin ditambah laba penjualan. Harga pokok penjualannya yaitu 100%. Jadi 1 lusinnya ada 376 yang dihasilkan dari biaya tidak habis pakai tadi, ditambah 30% dari laba penjualan yang kami inginkan. Dari laba penjualan kami yaitu 30%. Nah, dari harga pokok penjualan tadi 100% dikurang 30% untuk labanya ya. Jadi sama dengan 376 dari harga 1 lusin tadi. 370% sama dengan 376.000. Jadi harga pokok penjualannya yaitu 376.000 dibagi 70 dikali 100 sama dengan 537.142 yang kami bulatkan menjadi 537.500. Nah, harga jual per piece-nya jadi 537.500 dibagi 12 yang hasilnya menjadi 44.791 dibulatkan menjadi 45.000. Pun telah menghitung dari keuntungan penjualannya. Keuntungan berdasarkan target penjualan dengan target penjualan bulan ini yaitu penjualan sebesar 1 lusin, maka dapat dihitung keuntungan penjualannya sebagai berikut, yaitu harga yang kami jual bervariasi tergantung model. Rata-ratanya kami jual Rp 85.000 itu jika sudah di pasar atau di online shop. Nah, adapun rumus untuk kami menghitung keuntungan penjualannya yaitu laba penjualan sama dengan jumlah produk dikali harga jumlah per piece dikurang harga pokok produksi yang tadi yaitu 12 karena 1 lusin dikali 85.000 harga satuan rata-rata yang telah kami hitung dikurangi 12 kali 376.000 sama dengan 1.020.000 dikurang 4.512.000 dari hasil di atasnya. Jadi hasilnya sama dengan 3.492.000. Berikut laba penjualan kami apabila 1 lusin terjual dari salah satu di bulan kemarin atau bulan sekarang. Dan ada juga laba per unit atau per piece yaitu sama dengan laba penjualan dibagi jumlah produk. Laba penjualan yang tadi yang di atas yaitu 3.492.000 dibagi 12 dari jumlah produk yang 1 lusin tadi sama dengan Rp rupiah 291.000 untuk laba per piece. Hitung penjualan, kita juga mempunyai resiko usaha, yaitu meskipun banyak kemungkinan tingginya permintaan pasar akan produksi rajut, ada kalanya rajut mengalami penurunan produksi karena minat yang juga menurun. Bisa jadi disebabkan karena banyak faktor-faktor, salah satunya karena persaingan model barang-barang baru yang terus berubah-ubah di setiap waktunya. Mengatasi kekhawatiran kami akan menurunnya minat pembelian produksi rajut, kami telah mempelajari tentang strategi penjualan yang bisa terus menyeimbangkan penghasilan, yaitu dengan terus melakukan penawaran kepada konsumen yang mungkin belum terlalu mengetahui pakaian berbahan dasar rajut, sehingga nantinya orang-orang yang belum tahu saling berbisik memberitahu kepada orang yang lainnya. Ya, dan akhirnya ada kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu Zainal Collection adalah merek sekaligus toko yang berproduksi bahan dasar rajutan. Dengan minat, bakat, peluang, dan kerja keras kami harap Zainal Collection akan ramai dan terus membumi di pasaran dengan kualitas rajut yang bagus dan penjualan yang amanah. Dan diharapkan akan terus bisa menuangkan ide-ide kreatif lainnya dengan bahan dasar rajut. Apabila teman-teman semua akan memesan, adapun alamat toko kami ada di Jalan Binong Jati RT 9 RW 4 dan bisa dikunjungi akun sosial medianya di Instagram yaitu @zainrascollection dan bisa langsung WhatsApp untuk pemesanan yaitu di 083 135 208. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah dan kurang
dalam penjelasannya. Terima kasih untuk Bu Yuniati, yaitu dosen kami dari akuntansi biaya Di semester 4 yang telah ini. mengajarkan kami di semester 4 ini. Ilmunya sangat bermanfaat. Kami dari Zain Gas Collection mengucapkan wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.